Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Kamis 16 Juni 2022, Pekan Biasa ke-11. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Kitab Putra Sirak, bab 48 ayat 1 sampai dengan 14. Mazmur bab 97 ayat 1 sampai dengan 7. Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai dengan 15. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Bila kalian berdoa, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jangan bertele-tele berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pernah saya menghadiri sebuah pesta pernikahan. Banyak tamu yang hadir. Acara resepsi itu biasanya diawali dengan sambutan atau petua. Kata sambutan kedengaran bagus sekali, apalagi disertai banyak nasihat. Tapi yang menarik, sambutannya terlalu lama. Banyak dari tetamu yang hadir mengeluh dan protes. Terdengar suara nyeletuk di balik tenda. Om, berhenti omong. Kami datang bukan mau mendengar petua yang bertele-tele. Kami tidak mau. Kalau mau nasihat pengantin, omong saja di dalam rumah, biar bertiga sendiri. Itulah reaksi orang kalau masih mau omong lama-lama. Berbicara terlalu banyak, seringkali kita lupa
akan hal-hal yang penting. Hari ini, Yesus mengajarkan kita bagaimana berdoa. Kalau kamu berdoa, janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Inilah nasihat Yesus bagi para murid-Nya yang lagi bingung melihat praktek doa orang-orang Farisi kepada Allah. Mereka menguraikan secara rinci doa mereka, seolah-olah Allah itu tidak beres telinganya, atau Allah dianggap masa bodoh, tidak punya kepedulian. Mereka harus mengulangi terus-menerus kata-kata yang sama, biar Allah bisa mengerti maksud dan tujuan mereka. Kepada para murid, Yesus memberikan contoh doa yang benar, didaraskan secara singkat tapi padat dan jelas maknanya. Contoh doa yang diajarkan Yesus adalah doa Bapa Kami. Doa Bapa Kami singkat tetapi syarat makna dan mengandung nilai spiritual yang tinggi. Yesus mengajarkan kita untuk memuliakan Allah, mohon kehendak-Nya dalam hidup kita, mohon diberi rejeki, bukan untuk anak cucu, tetapi rejeki untuk hari ini, supaya kita terhindar dari keserakahan. Baru sesudah itu, mohon ampun atas dosa dan kesalahan. Kita diajak untuk menghidupi semangat pengampunan terhadap satu sama lain. Hal ini butuh ketekunan dalam iman. Yesus memberi kita banyak ajaran tentang bagaimana berdoa yang baik. Doa yang panjang dan bertele-tele sering dikagumi banyak orang, tetapi ternyata bukanlah cara berdoa yang baik kepada Allah. Malah doa yang panjang dan penuh embel-embel dapat tersirat kesombongan hati. Kemunafikan pun dapat terjadi. Artinya, doa yang panjang dan bertele-tele serta kedengarannya indah itu tidak dihayati dan diamalkan dalam hidup sehari-hari. Antara doa dan kehidupan nyata masih terdapat kesenjangan, tidak menyatu. Sikap hidup ini dilakukan oleh orang-orang Farisi. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ajaran Yesus tidak bermaksud membatasi spontanitas doa-doa kita. Doa Bapa Kami menjadi model dan contoh dari setiap doa dan sembah bakti kita kepada Tuhan. Dengan demikian, kita dibebaskan dari doa yang bertele-tele atau meminta Tuhan melakukan sesuai yang diinginkan. Bahkan dalam doa bersama, ada sebagian orang menjadikan doa sebagai sarana untuk menghakimi, mengejek, atau menuturkan hal-hal yang lain tentang orang. Yang dibutuhkan dalam berdoa
adalah hati, bukan otak. Karena itu, keterbukaan hati dan kepasrahan diri pada Tuhan adalah sikap yang paling utama. Tuhan, ajarilah kami berdoa dengan baik. Saudara, masuklah dalam keheningan. Daraskanlah doa Bapa kami dengan penuh perasaan, penuh iman, sampai setiap kalimat memiliki makna yang mendalam. Rasakanlah maknanya dibandingkan dengan doa yang sekedar hafalan asal doa. Marilah berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Kamis, selamat beraktivitas. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.